Anda masih di iNews Sore pemirsa. Pemirsa, pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri Pondok Pesantren Dolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Pelaku ini akhirnya diringkus pihak kepolisian setelah sempat melarikan diri dan menjadi buronan. Siapa namamu siapa? Azhari. Azhari siapa? Azhari. Azhari siapa? Ya Azhari itu memang sama saya. Sing di Kiai mana kamu? Kiai apa? Betul Kiai. Ponpes apa? Cekel Mergopo. Pelarian Asyari, kiai dari Pati yang melecehkan lebih dari 50 santriwati di pondok pesantren miliknya kini berakhir. Setelah mangkir dari panggilan pihak kepolisian sejak tanggal 4 Mei dan menjadi buronan, akhirnya ia ditangkap oleh pihak Polresta Pati yang bekerja sama dengan Jatanras Polda Jateng serta pihak kepolisian setempat. Tetap semangat. Dari penelusuran, penyidik diketahui tersangka sempat di Kudus, terus ke Bogor, lanjut ke Jakarta, pindah ke Surakarta, kemudian tertangkap di Wonogiri. Asyari, pelaku pencabulan santriwati telah tiba di Mapores Pati dan sedang diperiksa intensif penyidik. Sebelum dibekuk, Asyari melarikan diri dan berpindah-pindah tempat. Dari penelusuran penyidik diketahui tersangka sempat di Kudus, terus ke Bogor, lanjut ke Jakarta, pindah ke Surakarta, kemudian tertangkap di Wonogiri. Polisi mengungkap bahwa pimpinan Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati diduga mencabuli seorang korbannya dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 10 kali. Sementara modusnya pelaku mendoktrin korban harus patuh kepada guru agar bisa menyerap ilmu. Setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya, kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit, setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian. Kemudian ungkap kasus yang kita lakukan setelah melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi, kemudian menetapkan tersangka, penyidik melakukan pemanggilan pemeriksaan. Namun di perjalanannya si pelaku ini mangkir dan melarikan diri. Kemudian tim daripada Polresta gabungan dengan Polda dan juga Resmob Mabes Polri melakukan upaya penangkapan, dilakukan di Wonogiri, tepatnya di Masjid Agung Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026. Jadi 2 hari setelah mangkir atau melarikan diri, 2 kali 24 jam, tim Resmob dan Jatanras Polda Jateng dan Resmob Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan tersangka. Alamat tadi yang kami sebutkan, adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Kemudian tempat kejadian perkara ada di Ponpes TQ, di alamat Bagangan. Adapun saksi-saksi yang sudah kita periksa, 1 saksi pelapor, saksi kakak korban, 4 saksi dari pengurus yayasan, yaitu Yayasan Pondok Pesantren TQ, kemudian 1 saksi dari keluarga saudara AS atau pelaku, kemudian 1 saksi dari alumni santriwati, yaitu teman dari korban, kemudian 1 saksi wali murid santriwati dari pondok pesantren, kemudian 1 saksi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, 1 saksi dari Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenak, dan saksi ahli dari Universitas 11 Maret Solo. Pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Asyari di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menuai sorotan publik, termasuk Hotman Paris Hutapea. Pengacara kondang ini mengundang keluarga korban pelecehan seksual untuk mendapat pembelaan hukum.
Hotman juga siap membayar biaya perjalanan bagi korban yang mau datang ke Jakarta. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengundang secara resmi dan terbuka bagi para korban pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk berani bersuara. Hotman juga berjanji untuk memberi pengawalan hukum serta jaminan keamanan dan keselamatan korban. Jadi dari pengakuan sementara dari Sineng ini, dia masih di bawah umur. Sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya selalu dimintain tidur sama si laki itu. Saya nggak mau cerita detail tentang apakah sudah ada sampai sejauh mana, tapi yang jelas menurut pengakuannya, dan kalau dia berhalangan, cewek lain yang gantikan. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Hotman Paris, salah satu saksi mata mengatakan jika santriwati yang menjadi korban pelecehan rata-rata berumur setingkat sekolah menengah atas. Saksi juga mengungkap bahwa setiap korban yang sudah digauli akan diminta putus hubungan dengan orang tuanya dan menjadi anak dari pelaku. Rata-rata di bawah 17 atau di bawah 18 umurnya? Umurnya SMA. SMA langsung. SMA semua berarti di bawah 18. Iya. Terus setelah itu selama dari tahun 2010 itu kebanyakan wanita, setiap wanita itu dianggap anak dia. Kalau diputus hubungan dari orang tuanya dijadikan anak dia. Nah, terus setiap salaman itu dicium pipi kanan kiri, batuk, dan juga itu lambungnya. Itu banyak yang lihat. Kasus pelecehan para santri ini sudah dilaporkan pada tahun 2024 lalu. Di tengah penyelidikan yang tengah berlangsung, pengacara korban sempat mengalami intimidasi dan ancaman karena menolak tawaran uang ratusan juta rupiah oleh kiai. Tidak ada pengacara di Pati, tidak punya uang, kan gitu. Tidak ada pengacara di Pati ini yang tidak mau uang. Dia bilang gitu, saya jawab, saya berinisiatif kepada diri saya sendiri, tidak akan menerima uang kepada pelapor yang dilaporkan ini. Saya berkomitmen untuk membongkar, Bang. Karena apa? Ini kan undang-undang pelindungan anak, Bang. Harus penerapannya kan harus asas-asasnya harus tepat dan harus maksimal, Bang, gitu. Setelah itu saya tidak mau, Bang. Tidak mau. Habis itu saya diancam, Bang, di parkiran, di parkir BPN Pati itu. Dari pepet itu ada 3 orang. Nah, bilang, perkara ini kalau kamu bongkar, ini akan imbas besar sekali. Ini mengangkut pondok pesantren, muridnya besar, gurunya juga banyak, dan ada kaitannya dengan yang lain. Intimidasi juga terjadi pada korban dan keluarganya. Salah satu ayah dari korban mengaku semenjak dirinya melaporkan pelaku ke pihak berwajib, keluarga pelaku kerap melakukan intimidasi dan ancaman.